ini kan Pak soal RUU Polri, apakah paling mau nanya itu aja sih Pak, apakah itu tentang itu, apakah tadi Kompolnas juga berkesempatan menyampaikan usulannya terkait dim untuk RUU Polri itu Pak? Itu aja sih Pak. Ya, kami dari Kompolnas diundang dalam rangka pembahasan RUU Polri ini beberapa kali rapat. Kami hadir, kalau kami pas nggak hadir, Pak Yusuf juga hadir. Tentunya kami dalam kaitan ini mempelajari tentang draft yang sudah dibuat, kemudian juga mengikuti jalannya diskusi, apa-apa yang diusulkan, apa-apa yang tentunya ada pihak yang tidak sependapat dan sebagainya. Nah, untuk perincian satu persatu tentunya itu nanti dari Divkum Polri lah yang akan menyampaikannya. Dari Kompolnas sendiri, poin-poin apa yang disampaikan untuk kelanjutan RUU Polri? Kan di RUU yang tersebar kan ada mungkin penggalangan intelijen yang bisa disebut tumpang tindih dengan BIN atau BAIS, kemudian ada soal narasi kedaulatan nasional, soal penerjunan personel Polri di KBRI luar negeri, seperti apa dari Kompolnas sendiri saat ini? Begini, jadi ada beberapa hal yang dalam diskusi ya kita sampaikan. Kami diskusi di internal Polri dulu tentunya dengan Divkum Polri, mendiskusikan tentang berbagai macam best practices tentang penanganan kasus-kasus lintas negara. Jadi pernah terjadi kan KBRI di Paris dibom, KBRI di Arab Saudi terjadi kebakaran. Itu bagaimana penanganannya, bagaimana dari pihak Mabes Polri turun untuk ikut menangani di sana dan sebagainya, menggalang kerjasama dengan aparat di sana untuk mengungkap kasus itu, sebagai contoh seperti itu. Kemudian juga kita tahu ada yang namanya kontrol delivery lintas negara narkoba, itu Freddy Budiman lah, itu dari China. Kita sudah diinfokan ini akan ada kontainer masuk Indonesia berisi narkoba. Nah, dari informasi yang kita terima, kita pantau kontainer ini sampai masuk Indonesia, sampai ke tangan jaringannya Freddy Budiman. Kerjasama seperti inilah kan bicara juga masalah yurisdiksi. Karena habis itu petugas dari China datang ke sini, gantian mereka Freddy CS untuk pembuktian kasusnya yang di sana si pemilik. Contoh lagi kasus ketika penyanderaan WNI tahun 2005, saya negosiatornya, saya memimpin pembebasan sampai dengan saya membawa pulang kapten kapal yang disandera. Pertanyaannya kan, ketika saya bernegosiasi dengan pihak penyandera, dia yurisdiksinya ada di luar, saya di Jakarta. Kemudian bagaimana ketika pendekatan dan sebagainya. Nah, inilah best practices yang itu bisa menjadi bahan masukan ketika membahas hal-hal yang menyangkut yurisdiksi, kemudian sampai sejauh mana aparat itu bisa ikut terlibat dalam penanganan kasus dan sebagainya. Banyak hal yang kebetulan itu saya alami. Contoh, video telekonferensi persidangan kasus bom Bali 1 yang mengatur kebetulan saya, bagaimana tahanan di Singapura bersaksi di pengadilan untuk pengadilan di Jakarta dan di Denpasar. Kan muncul perdebatan, wah saksi-saksi ini harus ada di KBRI. Sementara pemerintah setempat nggak setuju, ini tahanan kami, nggak boleh keluar dari yurisdiksi kami. Maka dilaksanakanlah dari kantor kepolisian di sana ke pengadilan Indonesia. Ini kan menarik. Dan itu diakui oleh pengadilan karena juga menjadi pertimbangan hakim. Banyak hal yang saya bisa sampaikan berdasarkan pengalaman saya selama bertugas. Itu dulu ya. Dan masih ada acara. Satu aja Pak, ini kan banyak yang bilang kalau sebaiknya RUU ini tidak dibahas secara buru-buru Pak. Apakah Kompolnas juga setuju terkait pendapat itu Pak?
Ini tergantung efektivitas pembahasan. Kalau pembahasan efektif, waktu yang disediakan cukup, tentunya hasilnya akan optimal. Tapi kalau tidak efektif ya tentunya akan buang-buang waktu. Saya melihat cukup efektif. Tadi pasal demi pasal berjalan cukup lancar. Kalau penggalangan intelijen setuju nggak dari Kompolnas? Kan kalau polisian patokannya KUHP atau KUHP itu dalam menangkap seseorang, kalau dimasukkan Intelkam, dimasukkan di UU Polri gimana? Jadi sesungguhnya praktek selama ini kan sudah berjalan. Bagaimana Polri mendeteksi dini. Misalkan ada yang mengajukan izin untuk melaksanakan demo. Itu kan langsung begitu terima langsung dicek siapa yang akan demo, kekuatannya, antisipasinya, bagaimana jangan sampai ada yang menyusup, mengacaukan dan sebagainya. Nah itu tugas intelijen. Deteksi dini yang berhasil bisa mencegah jangan sampai terjadi kondisi yang lebih buruk. Pak Benny, terima kasih Pak Benny. Nanti kalau waktunya kalau sambil ngopi mungkin panjang. Siapa? Ya siapa Benny? Pak.